Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Nah, nanti untuk analisis ini nanti akan diuji juga yang namanya uji F sama uji T terkait dengan adanya hipotesis. Nah, ini untuk materi sebelumnya ya, regresi linear berganda. Nah, jika jumlah variabel independennya atau X-nya lebih dari 1, maka dikatakan berganda. Nah, untuk persamaannya bisa dilihat ya, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus, nah tergantung nanti jumlah variabelnya ada berapa, variabel independennya ada berapa, nanti bisa menyesuaikan. Nah, untuk menghitung nilai A, B1 dan B2 itu bisa melalui dua cara. Yang pertama menggunakan persamaan, yang kedua menggunakan rumus. Nah, ini mengulang ya materi yang sebelumnya. Kalau ini menggunakan persamaan. Jadi nanti kita membuat persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 nanti dieliminasi, kemudian akan menghasilkan persamaan 4. Sedangkan persamaan 1 dan persamaan 3 juga dieliminasi, akan menghasilkan persamaan 5. Nah, kemudian nanti untuk persamaan 4 dan 5 kita juga eliminasi, kemudian disubstitusikan untuk mendapatkan nilai A, B1 dan B2 kalau itu menggunakan cara persamaan. Nah, alternatif yang lain kalau menggunakan rumus, ada rumusnya, ada B1, B2, dan A. Nah, untuk menghitung rumus yang ada di kotak biru ini, kita terlebih dahulu menggunakan rumus ini dulu. Ya, digunakan yang dalam kotak merah dulu. Setelah dicari kelima-limanya, baru kita masukkan ke yang kotak berwarna biru. Jadi stepnya yang awal yang tadi ya, yang di kotak merah, kemudian baru angka-angka yang sudah dihitung di kotak merah nanti kemudian dimasukkan ke rumus yang ada di kotak biru. Nah, tergantung nanti mau menggunakan cara yang persamaan atau cara dengan rumus. Silakan menurut kalian yang paling mudah yang mana. Jadi bebas, terserah mau menggunakan cara apapun. Nah, kemudian melanjutkan yang korelasi linear berganda. Nah, jadi koefisien korelasi berganda simbolnya R itu digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, di mana jumlah variabel independennya itu lebih dari 1 ya, lebih dari 1 karena dikatakan sebagai berganda. Nah, kemudian ada koefisien determinasi atau R kuadrat, itu digunakan untuk mengetahui berapa persen kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependennya. Nah, untuk rumusnya bisa menggunakan yang ini, ada SSR ya. SSR itu sum square regression, jumlah yang terjelaskan ya dari regresi ini. SSR berarti kita menghitung SSR setelah diketahui nilai B1 dan B2-nya ya, baru dimasukkan ke dalam rumus SSR. Kemudian kita menghitung SST, itu totalnya ya. Kita dihitung, kemudian baru kita bisa menghitung rumus dari koefisien korelasi maupun koefisien determinasi. Jadi silakan bisa menggunakan rumus ini. Nah, ada uji F atau goodness of fit, dan ada uji T, uji secara parsial. Apa yang dimaksud dengan uji F, apa yang dimaksud dengan uji T? Nah, kalau uji F itu digunakan untuk menguji ketepatan model ya, goodness of fit, yaitu menguji apakah variabel independen yang digunakan dalam model ya mampu menjelaskan perubahan nilai tidak. Itu untuk uji F. Sedangkan kalau uji T atau parsial digunakan untuk menguji apakah variabel independen
X ya berpengaruh terhadap variabel dependent secara parsial. Yang namanya secara parsial itu berarti sendiri-sendiri. Nah, bab bahasan ini kan menggunakan berganda, artinya X-nya lebih dari 1. Berarti kita harus menguji satu persatu. X1 terhadap Y apakah berpengaruh atau tidak. Nah, kemudian nanti diuji lagi apakah X2 berpengaruh terhadap Y. Ya, kalau itu ada 2, kalau ada 3 berarti nanti diuji lagi dengan uji T ya, karena kan harus secara sendiri-sendiri atau terpisah. Itu untuk uji T. Nah, adapun langkah untuk uji F. Yang pertama itu ada H0 dan HA. Nah, H0 dan HA itu yang dimaksud apa? H0 itu sebagai hipotesis 0 dan HA itu sebagai hipotesis alternatif. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan hipotesis. Nah, hipotesis adalah pernyataan mengenai suatu hal yang masih perlu diuji kebenarannya, yaitu melalui fakta-fakta ataupun dugaan kita mengenai parameter suatu populasi yang belum tentu benar atau salah. Jadi ada suatu pernyataan di mana pernyataan ini harus diuji dulu ya, apakah pernyataan ini memang benar adanya atau salah. Nah, muncul tuh ada H0 dan HA. H0 di sini yaitu memprediksi tidak adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Berarti yang dilihat dari tidak ada perbedaan atau bisa dikatakan apakah ada persamaannya ya. Kemudian H alternatif. Kalau memang hipotesis nolnya itu tidak diterima ya, hipotesisnya tidak terima, berarti yang kita terima adalah hipotesis alternatifnya atau HA-nya, yaitu memprediksi adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau H0 itu untuk melihat kesamaannya, atau sedangkan HA-nya untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, ini saya berikan contoh. Misalkan ya, produsen menyatakan bahwa konsumsi bensin suatu mobil merek X ya dengan isi 1 liter itu bisa mencapai sampai 23 km-nya. Pernyataan ini merupakan hipotesis bagi kita atau dugaan kita dan pada pembeli pada umumnya. Nah, untuk bisa membuktikan benar atau tidaknya pernyataan ini, maka diperlukan penelitian dan analisis. Nah, jadi ada ini contoh ya, ada suatu pernyataan dari produsen ya untuk mobil merek X ya, mengklaim bahwa dengan 1 liter itu bisa mencapai sampai 23 km. Nah, kita perlu melakukan pengujian dulu ya, apakah pernyataan dari produsen ini benar atau salah ya. Jadi kita buat dugaan sementara dulu ya. Hipotesis itu kan dugaan sementara yang memang harus diuji kebenarannya ya, maka diuji dulu biar kita bisa apakah pernyataan dari si produsen ini benar atau salah ya. Jadi hipotesis kita atau dugaan kita ini benar atau salah, maka diperlukan penelitian dan analisis. Nah, jadi dengan menggunakan uji T nantinya. Nah, masih terkait dengan hipotesis ya, berkaitan benar atau tidak hipotesis dalam pengambilan keputusan, kita biasanya dihadapkan pada 2 kemungkinan yang bisa jadi kita membuat kesalahan ya. Yang pertama, untuk tipe error yang pertama, nah, kesalahan yang kita berbuat apabila kita menolak hipotesis atau dugaan sementara yang pada hakikatnya benar. Contohnya H0-nya bahwa Nona Sundari yang akan diserai untuk memangku jabatan bendahara di suatu perusahaan adalah seseorang yang jujur. Jika karena sesuatu alasan kita mengambil keputusan bahwa ia tidak dapat dipercaya ya, padahal kenyataannya ia adalah wanita yang tidak diragukan lagi kepribadian dan mentalnya. Nah, berarti kita telah melakukan kesalahan tipe yang pertama. Jadi Nona Sundari ini orang yang jujur ya, harusnya kan pas diserahi di bagian bendahara, tetapi kita justru malah menolak ya,
menolak Nona Sundari yang jujur ini ditempatkan di bendahara. Nah, berarti kita membuat suatu kesalahan di situ. Ya, kesalahan di sini berarti tipe error yang pertama. Kemudian ada tipe error yang kedua. Ya, kesalahan yang kita berbuat apabila kita menerima hipotesis yang pada hakikatnya salah. Nah, contoh kaitannya dengan yang tadi ya, yang dengan Nona Sundari. Jika sebaliknya kita mengambil kesimpulan bahwa ia adalah wanita yang jujur, kemudian diberi jabatan bendahara, nah kita dikatakan berbuat kesalahan ya, membuat kesalahan error jika ternyata ia melakukan kecurangan atau korupsi uang perusahaan. Nah, jadi berbanding terbalik dengan error yang pertama. Ya, ini salah satu contoh yang kemungkinan kita bisa melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi hati-hati ya, nanti ketika mengambil keputusan jangan sampai kita membuat kesalahan. Nah, untuk uji F itu kan terkait dengan kecocokan dengan modelnya ya. Nah, H0-nya, hipotesis nolnya, model tidak fit dengan data atau tidak cocok. Sedangkan HA-nya model fit dengan data, artinya datanya cocok dengan model. Nah, langkah berikutnya ada alfa 5%, F ya. Alfa di situ 0,05, kemudian ada K, kemudian ada N min K min 1. K yang dimaksud di sini adalah jumlah variabel independennya ada berapa. Ya, K itu jumlah independennya ada berapa. Itu untuk di sini ya, alfa di sini digunakan untuk melihat ya nilai dari F tabelnya. Poin nomor 2 itu digunakan untuk melihat nilai F pada tabel. Nah, ada K berarti jumlah independennya, kemudian N itu jumlah datanya ada berapa dikurangkan dengan jumlah variabel independen, kemudian dikurangi 1. Nah, saya jelaskan dulu untuk alfa itu yang dimaksud alfa apa. Nah, alfa atau dikatakan sebagai taraf signifikan yaitu tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi oleh peneliti yang disebabkan kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel atau dikatakan sampling error ya. Yang namanya peneliti bisa jadi membuat kesalahan ya, ketika mau mengambil sampelnya mungkin tidak terwakili untuk populasi ya, kesalahan dalam pengambilan sampel misalkan. Nah, disitu ada batasan toleransinya untuk kesalahan ya dari para peneliti ini. Nah, taraf signifikansi atau alfa itu dinyatakan dalam bentuk persen dan dilambangkan dengan alfa. Nah, pada umumnya dalam penelitian nilai tingkat signifikansi atau toleransi kesalahannya ada yang menggunakan 1%, ada yang 5%, dan ada yang 10%. Nah, umumnya seperti ini ya, tapi bisa tergantung dari bidang penelitiannya seperti apa. Kalau kita di ilmu sosial ekonomi itu umumnya antara 5% sampai 10% ya, karena kan kita masih memberikan toleransi yang cukup besar ya, karena tidak akan mengandung sebuah resiko di situ. Berbeda kalau di bidang kesehatan. Misalkan saya contohkan di bidang kedokteran ya. Nah, para dokter ini ya, ketika misalkan melakukan penelitian, nah tingkat kesalahannya biasanya lebih kecil dari ini ya, lebih kecil dari 1% ya, bahkan mungkin sampai 0,001%. Kenapa demikian? Ya, karena kalau kaitannya dengan kedokteran itu kan kaitannya dengan hidup seseorang ya. Jadi kalau melakukan suatu kesalahan bisa jadi nanti ya kaitannya dengan nyawa seseorang ya, karena di situ toleransi kesalahannya terlalu besar. Saya contohkan yang lain, misalkan bagian farmasi ya, membuat obat ya, untuk tingkat kesalahannya, toleransi tingkat kesalahannya itu harusnya diperkecil
ya, jangan sampai kalau toleransi kesalahannya semakin besar nanti bisa jadi obatnya malah bahaya kan kalau ada toleransi terlalu besar. Nah, bisa dilihat semakin kecil nilai alfa, semakin besar tingkat kepercayaan dalam pengambilan keputusan. Jadi lebih bagus itu kalau alfanya semakin kecil ya, karena tingkat kesalahannya itu semakin kecil itu lebih bagus dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang besar ya. Antara 10% dengan 1% itu lebih bagus yang 1% ya, karena kesalahannya semakin kecil berarti tingkat kepercayaan dalam pengambilan keputusan akan semakin besar ya. Jadi tapi kalau umumnya di sosial ekonomi itu 5% alfanya. Nah, kaitannya dengan yang poin 2 tadi ya, alfa 5% berarti kita menggunakan toleransi kesalahannya sebesar 5% atau 0,05. Nah, angka di sini kita gunakan untuk membaca tabel F. Nah, tabel F itu seperti apa? Nah, bisa dilihat untuk tabel F. Nah, untuk yang atas dia ada horizontal dan ada vertikal. Yang atas berarti horizontal, nominator ya. Itu untuk mencari ya nilai K-nya. K itu variable independen. Sedangkan untuk vertikalnya itu denumerator ya, n min k min 1, jumlah data kurangi jumlah variabel independen dikurangi angka 1. Nah, ingat dilihat ya, kita menggunakan alfanya yang 5%, berarti nanti bagian yang warna merah pakainya yang 5%. Kalau yang atasnya berarti nanti yang 10% ya. Jadi disesuaikan, jadi jangan sampai salah dalam membaca tabel. Nanti tinggal dihubungkan ya. Untuk horizontalnya misalkan di sini jumlah K-nya ada 4, kemudian misalkan n min k min 1-nya 1 misalkan ya, berarti nanti ketemunya di sini ya, tinggal dihubungkan horizontal dan vertikal. Itu cara membaca tabel F. Nah, untuk tabel F sendiri kalian bisa browsing di internet, silakan nanti bisa di browsing ya, mencari untuk tabel F. Nah, kemudian yang ketiga ada tabel uji kecocokan model. Nah, tabelnya seperti ini ya, kecocokan modelnya, karena tadi ya uji F itu untuk menguji kecocokan model, apakah modelnya cocok atau tidak. Nah, di sini ada kolom komponen regresi, ada SS, ini DF ya, degree of freedom, MS, mean square, kemudian F hitung. Ya, uji kecocokan model ini digunakan untuk menghitung nilai F-nya. Ya, jadi kita akan membandingkan antara F tabel yang tadi ada alfa dengan F hitung. Kalau F hitung berarti kita menggunakan tabel uji kecocokan model. Nah, di sini ada SSR. Nah, tadi kaitannya dengan yang koefisien korelasi sama determinasi. Ya, jadi silakan pakai rumus yang itu, ada SSR, ada SSE, ada SST. Biasanya kita menghitung SSR, kemudian SST-nya berapa. Nah, SSE ini diselisihkan saja. SSR dikurangi SST nanti akan menghasilkan nilai SSE. Kemudian kolom berikutnya, nah kaitannya dengan tadi ya, ada K berarti jumlah variabel independennya berapa. Kemudian n min k min 1 ya, n min 1. Silakan nanti diisikan angka-angkanya, dimasukkan ke dalam tabel ini. Berikutnya mencari nilai MSR, mean square regression. Caranya bagaimana? Tinggal nilai SSR dibagi dengan K. Nanti di sini akan ketemu nilainya berapa. Berikutnya ya, tinggal nilai SSE dibagi dengan nilai n min k min 1. Hasilnya akan di sini. Nah, selanjutnya menghitung nilai F. F hitung tinggal dibagi saja. Yang di sini MSR, yang atas R itu berarti yang regression ya, E itu berarti yang errornya. MSR dibagi MSE nanti akan ketemu F hitungnya. Nah, itu untuk kecocokan model. Nah, untuk berikutnya kriterianya. Jika F hitung, berarti F hitung ini berarti
dari tabel uji kecocokan model. Kalau nilainya lebih kecil dari F tabel berarti pakai yang alfa 5%, maka H0 ditolak. Sebaliknya kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima. Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Berarti kita melihatnya di hipotesis poin yang pertama. Nah, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Kita lihat ini H0. Ini diterima. Kalau diterima berarti kesimpulannya kita menggunakan yang atas. Berarti model tidak fit dengan data. Kalau sebaliknya F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Kita lihat ini H0. H0 ini kita tolak. Kalau kita tolak, berarti kita menggunakan yang alternatifnya karena H0 ditolak. Berarti pakainya yang HA-nya. Kesimpulannya apa? Model fit dengan data atau cocok. Itu. Ya, jadi yang kita harapkan itu modelnya fit dengan data atau dikatakan cocok. Nah, itu untuk langkah pengujian dari uji F. Ya, goodness of fit. Kemudian langkah berikutnya, nah untuk uji T. Uji T di sini untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Langkah yang pertama, kita tentukan hipotesisnya dulu, H0. H0 dikatakan tidak ada pengaruh antara X terhadap Y. HA-nya ada pengaruh, jadi sebaliknya HA, H alternatifnya. Kemudian poin 2, tentukan nilai T tabelnya. Kalau uji F itu pakai F tabel, kalau uji T berarti pakai T tabel. T tabel nanti bisa di browsing di internet. Biasa meskipun di soal tidak disebutkan alfanya berapa, secara otomatis kita menggunakan yang 5%. Nah, cara membaca tabel dari tabel T yaitu T alfa dibagi 2. Alfanya 5% bagi 2 berarti 0,025. Kemudian N-2, jumlah data dikurangi 2. Kita lihat ya ke tabelnya. Nah, tadi T alfa bagi 2 berarti kita carinya yang 0,025 karena 5% dibagi 2. Kemudian yang vertikalnya N-2 disesuaikan jumlah datanya berapa dikurangi 2. Nah, nanti tinggal dikumpulkan. Misalkan saya contohkan N-nya di sini 6. Ya. Berarti tarik di sini, kenal alfanya 5% bagi 2 ya, ketemunya 2,44691. Itu contoh saja ya untuk cara membaca tabel T. Berikut T hitungnya. Kalau alfa tadi digunakan untuk T tabel, kita hitung T-nya. Ya, nanti akan kita bandingkan juga hampir sama dengan yang F hitung dan F tabel. T hitung rumusnya B dibagi SB. B di sini berarti kita menggunakan nilai B-nya, B1. Jadi nanti kalau misalkan nih ya, kasusnya ada X1, ada X2, ada X1 ada sendiri X1, langkahnya uji T seperti ini, nanti hasilnya seperti apa. Setelah selesai kita uji yang X2-nya. Kenapa kok secara terpisah? Jadi yang namanya uji T itu secara parsial atau sendiri. Ya, ada X1 ya berarti kita hitung X1 dulu. Berarti menggunakan B1. Nanti ada X2 berarti kita menggunakan yang B2 dan seterusnya. Nah, B dibagi ya dengan SB. SB rumusnya apa? SB rumusnya ini. SE dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Nah, di sini ada komponen SE. Nah, SE apakah sudah ada? Nah, SE itu menggunakan rumus yang ini. Ya. Jadi intinya kita mencari atau menghitung nilai SE dulu, kemudian nilai SB, baru kita terakhir menghitung nilai T-nya. Jadi alurnya seperti itu, dibalik. Ya, yang dimaksud SE itu berarti apa? Nah,
Estimasi. Mengetahui ketepatan persamaan estimasi dapat digunakan dengan mengukur besar kecilnya kesalahan standar SE itu standar estimasi. Nah, dibuat kurvanya seperti ini ya, seperti gunung ya, kurva normal. Nah, ada yang diarsir ini ketika H0-nya ditolak, yang polos di sini ya ketika H0 diterima. Nah, jadi gambar ini atau kurva ini untuk mempermudah kita dalam pengambilan kesimpulan. Nah, di sini ada T alfa bagi 2, T alfa bagi 2. Sebelah sisi itu nanti hasilnya negatif, sebelah kanan positif. Jadi kayak sumbu X sama Y ya, sebelah kiri semakin ke kiri berarti ke kiri saya berarti ya negatif, ke kanan positif. Nah, nanti kita bandingkan tuh. Kalau T alfa di sini berarti kita melihatnya dari tabel. Nah, nanti tinggal kita cari T hitungnya. T hitung kita tempatkan di sini, kira-kira hasilnya berada di posisi yang mana? Apakah di daerah tolak atau di daerah terima? Ya, jadi seperti itu. Nah, tinggal kesimpulannya bagaimana. Itu langkah untuk uji T. Ada jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan harga jual. Ada X1, X2, dan Y. Nah, datanya sudah ada. Ada 8 data di sini ya. Nah, pertanyaannya buat persamaan regresi dan interpretasinya. Berarti kita membuat persamaan dulu. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, kita hitung dulu nilai A, B1 dan B2. Nah, nanti kalian mau menggunakan persamaan boleh, rumus juga boleh. Kemudian diinterpretasikan. A nilainya sekian, berarti artinya apa? B1 sekian artinya apa? B2 sekian artinya apa? Kemudian yang kedua, hitung nilai koefisien determinasi. Ya, R kuadrat. Berarti menghitungnya nanti dari nilai SSR, SST. Kemudian yang ketiga, nah bagaimana dengan goodness of fit-nya? Berarti kita harus membuat langkah-langkah pengujian F-nya. Ya, tadi ada H0, ada alfa, uji kecocokan model, ya, sampai dengan kesimpulan. Yang berikutnya ada uji hipotesisnya. Jadi uji T ini digunakan untuk hipotesisnya. Apakah X1, X2 itu punya pengaruh terhadap Y. Kemudian yang berikutnya ditanyakan, jika jumlah kamar 5 dan jumlah kamar mandi 3, berapakah harga jualnya? Ya. Nah, untuk poin 5 ini nanti tergantung dari uji hipotesisnya. Apakah punya pengaruh atau tidak? Nah, dua-duanya misalkan berpengaruh, berarti kita bisa melakukan prediksi. Poin 5 ini kan untuk meramalkan atau prediksi. Tetapi kalau di poin 4-nya itu tidak berpengaruh, ya berarti kita tidak bisa melakukan prediksi. Ya, yang namanya nggak berpengaruh, masa kita melakukan prediksi kan nggak bisa. Ya, jadi harus syaratnya di situ ada pengaruhnya dulu, baru kita memprediksi. Kalau tidak ada pengaruh, berarti nggak perlu kita mencari prediksinya berapa. Nah, ini kita buat ya, X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, Y kuadrat. Nah, saya menggunakan cara yang rumus. Kalau rumus berarti menggunakan yang nanti kotak merah dulu ya, dikerjakan dulu semua. Setelah angka-angkanya ketemu, baru kita masukkan ke rumus B1, B2, dan A-nya. Nah, kebetulan sudah saya hitung ya, persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2019,18,18 plus ya, hasilnya positif 413,33 X1. Jangan lupa dikasih embel-embel X1 nya ya. Kalau nggak ada X1 nya berarti nanti bukan persamaan, tapi nanti perhitungan ya, ditambah saja. Kemudian yang B2 nya 75,83 X2, itu persamaan
digresi. Nah, kemudian kita interpretasikan, kita artikan nilai A, B1, B2-nya bagaimana. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, ini kebetulan angkanya positif semua untuk B1, B2, berarti kalau X-nya naik, Y-nya juga akan naik. Atau sebaliknya, X turun, Y-nya juga akan turun. Jadi berbanding lurus. Ya, ini sudah dipelajari juga di materi sebelumnya. Kita lanjut ya, untuk koefisien determinasi kita menggunakan rumus dari SSR. Nah, di sini persamaannya kita hitung SSR. SSR kan ada komponen B1 sama B2. Silakan dimasukkan B1-nya 413,33. Nah, di sini B2-nya juga dimasukkan ya 75,83. Nah, dihitung ketemu SSR sebesar 1.852.670,275. Setelah menghitung SSR baru menghitung SST-nya. SST hasilnya 1.859.550. Nah, kemudian SSE kita kurangkan saja, totalnya SST dikurangi dengan SSR, itu akan menghasilkan nilai SSE. Nah, untuk menghitung R kuadrat, nah tinggal dibagi SSR bagi SST, hasilnya sebesar 0,996 atau 99,6%. Jadi kontribusinya cukup banyak ya. Itu untuk koefisien determinasi. Nah, angka-angka di sini ada SSR, ada SST, ada SSE. Nanti kita bisa masukkan ke yang uji kecocokan modelnya, yang uji F-nya. Nah, ini untuk uji goodness of fit. Nah, dibagi H0 HA-nya, kemudian alfanya 5%. Nah, di sini nanti pakai uji theta F tabelnya ya 5% ya. K-nya jumlahnya 2 ya, X1 X2, kemudian N min K min 1. Tadi N-nya ada 8 kurangi 2 kurangi 1 berarti ketemunya 5. Nanti dilihat di F tabel ya, atasnya berarti 2, vertikalnya berarti horizontalnya 2, vertikalnya 5, ketemunya F tabel 5,79. Nanti coba dicek kembali ya di tabelnya. Kemudian uji kecocokan model. Nah, nilai di sini dimasukkan dari nilai SSR, nilai SSE, dan nilai SST. Kemudian DF-nya K-nya 2, N min K min 1 5. Nah, kita totalkan di sini jadi 7. MS dari mana? Dari yang SSR dibagi dengan 2, ketemunya ini. Kemudian SSE dibagi dengan 5, ketemunya ini. Nah, F hitung tinggal dibagikan ya, atas dibagi bawah, ketemunya 673,236. Nah, kita bandingkan ya antara F tabel dengan F hitung. Ternyata F hitungnya lebih besar dari F tabel, yaitu 673,263 lebih besar dari 5,97. Maka H0 ditolak. Kalau ditolak bagaimana? Kita lihat H0 ini ditolak. Jadi kita menggunakan kesimpulan yang bawahnya, alternatif, itu model fit dengan data. Berarti dikatakan cocok ya. Model fit dengan data atau dikatakan modelnya cocok. Itu untuk uji F. Nah, berikutnya uji T ya, kita buat, ingat ya, karena T-nya ada 2, karena X-nya ada 2, berarti kita menguji T 2 kali. Yang pertama untuk X1, yang kedua untuk X2. H0-nya apa? Tidak ada pengaruh antara jumlah kamar tidur, dalam hal ini X1, terhadap harga jual. HA-nya berarti kebalikannya, ada pengaruh ya. Kemudian tentukan alfanya 0,025, N-nya ada 8 kurangi 2 berarti 6. Dilihat di T tabel, yaitu sebesar 2,447. Berikutnya kita menghitung untuk nilai T-nya. Yang pertama kita cari nilai SE-nya, kemudian
SE dimasukkan ke rumus yang SB, setelah itu baru dihitung T-nya. T-nya ketemunya positif ya 1,44. Nah, kita lihat di kurvanya ada batasannya di sini ya, batasan 2,447 dari mana? Dari T tabel. Di sini karena sebelah kiri minus 2,447, sebelah kanan plus. Nah, kita masukkan nih nilai T tabelnya, T hitungnya 1,44 berada di posisi yang mana? Nah, ternyata posisinya di sebelah sini, di daerah terima. Karena di daerah terima berarti H0 diterima. H0 diterima berarti kesimpulannya apa? Tidak ada pengaruh antara jumlah kamar tidur dengan harga jual. Itu untuk yang uji T yang X1. Nah, setelah itu apa? Kita uji yang X2 nya. Nah, silakan dilanjutkan ke uji yang kedua ya, X2 terhadap Y. Langkahnya sama dengan yang tadi ya, cuma kalau X2 berarti ganti ya, bukan kamar tidur tapi kamar mandi ya. Silakan diuji hasilnya bagaimana. Kemudian yang poin 5 ya, di sini prediksi, apakah kita bisa memprediksi atau tidak ya, melihat dari uji hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, itu penjelasan untuk uji F dan uji T. Silakan untuk uji T yang X2 dikerjakan ya, biar lebih memahami ya. Silakan dikerjakan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.